Al-Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. NU memutuskan kita harus melepaskan diri dari pragmatisme dan juga politik praktis. Kembali ke Hitoh 1926, kita lepaskan jubah-jubah politik itu karena politik ini berbahaya kalau sampai kemudian disuntikkan kepada kalangan Nahdien. Nah, 1 abad NU kemarin dibuatlah satu fikih peradaban yang luar biasa, mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Dalam 1 abad NU kemarin diputuskan bahwa umat Islam wabil khusus kalangan Nahdien harus menolak cita-cita khilafah. Nah, mengapa kita harus menolak cita-cita khilafah ini? Karena cita-cita khilafah inilah Pak yang meracuni berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabatun Nusroh, Liwa'ut Tauhid, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Al-Zaitun, semua punya cita-cita politik. Ini yang kemudian menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan kita. Nah, orang-orang Nahdien hari ini sebagai kekuatan terbesar dari seluruh ormas Islam di Indonesia tidak luput dari berbagai penggerusan terhadap keyakinan-keyakinan khilafah ini. Kita sedikit demi sedikit dirayu untuk kembali kepada khilafah. Kenapa? Kita diajak untuk kembali ke khilafah. Ini bikinan barat Pak, supaya orang Islam mundur jauh ke belakang. Mereka pinter Pak, orang barat ini ingin menguasai masa depan dengan memundurkan kita semua ke belakang. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang barat. Dan kemudian gerakan-gerakan khilafah ini disalurkan ke Indonesia, termasuk paham Wahabi Salafi oleh orang barat, dibiayai oleh orang barat, supaya apa? Supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun, supaya apa juga? Orang barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, hari ini kita diracuni, adik-adik kita ini yang masih kuliah, yang masih SMA, berusaha ditarik ke khilafah karena ini memang propagandanya barat, Pak. Apakah kita harus menyalahkan orang barat? Mereka memainkan kepentingannya, Pak. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri yang terlalu mudah dibodoh-bodohi. Oleh karena itu NU pada 1 abad kemarin menyatakan kita harus menolak dan kita tidak boleh terjebak di dalam berbagai operasi-operasi propaganda ini. JI, Jamaah Islamiyah Pak, yang sering ditangkap oleh Densus itu, punya cita-cita daulah khilafah. Hizbut Tahrir, daulah khilafah. Ikhwanul Muslimin, daulah khilafah. Mereka nyamar-nyamar Pak. Ustadznya disebar di tengah kita, seolah-olah mereka Nahdien. Tapi pada akhirnya kita digiring untuk tetap menjayakan khilafah. Saya tidak anti khilafah Pak. Khilafah ini bagian dari sejarah Islam. Tapi jangan jadikan khilafah ini sebagai cita-cita. Kalau tidak, kita akan terus mundur ke abad pertengahan. Sementara masa depan sudah dikuasai oleh orang-orang barat. Meskipun saya bekerja di Mabes Polri, saya tidak akan tabu untuk mengatakan ini supaya apa? Supaya kita betul-betul cerdas menjadi orang Islam. Karena kita semua tahu, ini semua fabrikasi semua.
Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London, Pak, di Inggris. Dananya juga datang dari Eropa kok. Ini yang harus dipahami. Mereka kemudian menyuarakan demokrasi haram, anti demokrasi, tapi mereka dibina oleh kekuatan-kekuatan demokrasi di barat. Untuk apa sasarannya? Orang Islam, Pak. Dan kalau mau bicara Islam di Indonesia, orang-orang NU lah yang paling akan digerus oleh mereka. Belum kekuatan Wahabi, belum Ikhwanul Muslimin yang pura-pura menjadi NU. Belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Ini semua propaganda barat yang harus kita lawan. Kalau kita ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian, ini generasi muda yang masih kuliah, yang masih nyantri, yang masih sekolah, tolong dipahami. Kalau kalian ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan, sejaya-jayanya. Ketika orang Islam itu betul-betul mengenal ilmu pengetahuan, kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Mari kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kembali kita kepada ilmu pengetahuan, bukan politik. Kita gagal, Pak, dalam politik. Umat Islam pernah menguasai Eropa 600 tahun. Setelah ditumbangkan oleh kerajaan Kristen, apa yang terjadi? Seluruh orang Eropa yang beragama Islam dibaptis paksa menjadi Kristen, Pak. Pada akhirnya apa? Kalau agama itu dibawakan dengan kekuatan politik, maka nanti keimanan pun akan ikut kepada penakluk-penakluk berikutnya. Armenia pernah diislamkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman tumbang di Armenia, mereka berubah menjadi Kristen lagi, Pak. Keimanan itu pada akhirnya mengikuti penakluk-penakluk berikutnya. Nah, hari ini Nahdien yang sedang berkuasa, tanda kutip, di Indonesia. Jangan sampai kemudian kita ditaklukkan oleh penakluk berikutnya, lalu kita kemudian diwahabikan semua. Dan kita berperang satu sama lain. Sama seperti yang terjadi di Somalia, di Nigeria, atau di Suriah misalnya. Dan juga di Sudan. Persoalannya adalah ketika kita membawa ranah-ranah agama kepada kebencian, Pak, pada akhirnya kita akan mengenal peperangan. Gak jauh dari situ. Kita hanya boleh berperang ketika negara kita diserang. Sama seperti konsepnya Nabi ketika melakukan peperangan-peperangan. Nabi tidak pernah memerangi rakyatnya sendiri. Nabi hanya memerangi para agresor, para penyerbu dari kafir Quraisy. Apakah kemudian Nabi menganggap ini perang agama? Tidak. Korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam. Diterangkan dalam Tarikh At-Tabari, salah satu korbannya adalah Mukhairik, orang Yahudi. Dia seorang syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu nggak usah bingung. Serahkan dia kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan dia sesuai dengan keyakinannya. Urusan nanti Mukhairik ini masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu kemudian direkam satu hadis sahih yang direkam oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Dawuhnya Nabi inilah kemudian yang dicatat dalam berbagai kitab-kitab hadis. Nah, artinya apa? Perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perang membela tanah air. Makanya Nabi melibatkan juga orang yang beragama lain. Dalil membela tanah air itu inilah dalilnya. Kalau kemudian ada seorang ustadz dari Hizbut Tahrir mengatakan membela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, ini sampaikan cerita ini. Ini adalah perang membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pada intinya berbanggalah kita menjadi orang-orang Nahdien hari ini. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh lagi
termakan oleh berbagai isu-isu dan propaganda yang dikeluarkan oleh pihak manapun yang meminta kita untuk melawan negara. Tidak boleh. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri, untuk mengkhianati negaranya sendiri. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian kan menyanyikan Yalal Waton. Nah, itu adalah bagian dari anjuran para ulama kepada kita untuk jangan sekali-sekali mengkhianati negaranya sendiri. Makanya saya katakan bahwa jangan juga mengkhianati NU. Jangan pernah mengkhianati NU. Kalau orang-orang yang mengkhianati NU dan memecah belah NU itu sama artinya dengan mengkhianati negara. Saya tidak fanatik berlebihan terhadap NU, Pak. Saya hanya berbicara rasionalitas dan berbicara secara empiris. Kalau NU ini tumbang, Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya. Coba bayangin, kita punya 80 juta orang yang bernaung di bawah NU. Apa yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berpegang teguh kepada para ulama NU yang selalu mengajarkan kita tentang kedamaian dan cinta terhadap negara. Artinya apa? Apapun agama kita, apapun suku kita, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki harga diri yang sama. Inilah garis besar DNA-nya Nahdlatul Ulama dalam beragama. Kita harus membedakan antara agama dan budaya. Kita tidak meyakini bahwa agama Islam ini adalah komponen dari Allah untuk mengarabkan kita semua. Kita tetap mengimani keimanan Islam, tapi jangan juga lupa kepada baju batik ataupun sarung. Yang penting nutup aurat. Kita tidak harus memaksakan diri untuk memakai gamis. Tidak harus, Pak. Tetaplah kita berpeci hitam, imannya Islam, naik haji ke Mekah, kita ziarah ke makam Rasulullah juga di Madinah. Tetap, Pak, keimanan-keimanan Islam yang sifatnya prinsip atau tawabit kita jaga. Yang kita harus rumuskan dan kita musyawarahkan adalah hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Nah, ini yang penting, Pak. Kita jangan pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita tetap memegang teguh berbagai sanad keilmuan dari para ulama Nahdlatul Ulama. Saya gembira sekali tadi. Saya nangis, Pak Kiai, BMT ini. Kalau Mbah Hashim mungkin masih hidup hari ini, betapa bangganya beliau. Ini yang membuat kita hari ini betul-betul Nahdlatul Ulama harus menjadi manusia-manusia yang cerdas. Kita tidak boleh lagi menjadi korban-korban pembodohan berbagai ambisi politik atau ambisi-ambisi orang lain, wabil khusus propaganda barat. Jangan. Kita tetap bertahan dalam tali silaturahmi Nahdlatul Ulama. Kita tegakkan Nahdlatul Ulama. Saya kalau mau bercerita tentang Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, saya ini kerjanya adalah belusukan ke berbagai daerah. Saya menemui orang-orang Nahdien di berbagai pulau di Indonesia, termasuk kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo. MWCNU-nya itu anggotanya, Pak, cuma 22 orang, Pak. Karena Islamnya minoritas di sana. Dan 22 orang itu mereka bertahan dengan gigihnya untuk memperjuangkan NU. Mereka pakai jaket, mereka pakai peci dengan NU yang dibeli dari Jawa. Saya betul-betul nangis, Pak. Ini saya pun masih mau nangis. Perjuangan teman-teman Nahdien di tempat-tempat terpencil seperti itu betul-betul harus kita hargai. Betapa cintanya mereka kepada keilmuan dan para ulama Nahdlatul Ulama. Sementara ulama-ulama yang kadang-kadang ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terpengaruh oleh berbagai mimpi-mimpi politik di negara kita, lupa kepada saudara-saudara kita kalangan Nahdien yang ada di pelosok, bagaimana perjuangan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kemarin menemui mereka itu, bahkan sound system aja nggak ada. Betul, bahkan hanya air putih yang ada yang disuguhkan kepada kami. Mereka hidup betul-betul di bawah garis kemakmuran di NTT itu. Tapi mereka tetap giroh Nahdlatul Ulamanya luar biasa. Mereka orang lokal, Pak, bukan pendatang. Ini yang membuat saya terharu tadi ketika ada BMT dan sebagainya. Ini adalah tugas kita semua. Mari cerdaskan generasi-generasi Nahdien ini supaya kita tidak selalu menjadi alat bentur politik, mainan politik dan sebagainya. Seperti Al Zaitun.
Al Zaitun itu banyak bertanya, Pak, ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak, jangan perpanjang ini. Enggak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun, bubarkan, Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu. Mantan pengurus Al Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir, Pak, kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai, Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. HTI dibubarkan tapi orang-orangnya dibiarkan leluasa masuk-masuk kemana-mana. Wahabi sudah jelas-jelas menjadi biang terorisme, tapi dibiarkan orangnya itu berceramah di masjid, berceramah di media dan sebagainya. Negara kemana? Saya objektif, Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Saya selalu bersuara soal ini di mana-mana. Mohon maaf kalau tidak ada yang berkenan, tapi saya tidak bisa menyembunyikan isi hati saya. Karena kerjaan saya itu berkeliling kemana-mana, menemui banyak orang, menemui banyak suku, menemui banyak agama, dan menemui kalangan Nahdien dari berbagai lapisan masyarakat. Sampai yang betul-betul mereka itu gajinya, Pak, sebulan itu cuma 120.000. Sebulan, bagi aja 30 berapa ya? Coba 40.000. Mereka itu rata-rata ngantongin untuk tabungannya. 80.000-nya buat makan coba. Ini saya temui di berbagai di luar Jawa, Pak. Kesian, tapi mereka tetap bangga menjadi Nahdien. Bendera NU berkibar-kibar, Pak, di rumahnya. Pecinya ini NU udah memerah. Mungkin udah tahunan umurnya. Makanya saya kalau menemui orang-orang Nahdien seperti ini, Masya Allah, ini perjuangannya luar biasa. Hanya karena apa? Hanya ingin memegang teguh warisan para ulama NU. Makanya kemudian kalau saya ada Habib, menggunakan oknum Habibnya, mencaci maki ulama NU, dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, saya terus terang gak mau cium tangan kepada dia. Meskipun dia Habib. Tapi kalau Habib yang tawadhu, yang mengajarkan kerendahan hatian, mari kita bersama-sama. Kita melebur dalam NU. Tapi kemudian membuta-butakan Gus Dur. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takzim kepada habaib. Lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Ini kacang lupa kulitnya, Pak. Ini terutama yang FPI ini. Sekarang nyerang NU semua. Padahal yang ngajari supaya kita tunduk, patuh, taat, takzim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Apa ini? Politik semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama, Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan, kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran.